Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Kiatu Zakiah dari Yayain Salatiga. Ini saya ingin membahas sedikit tentang filsafat di dunia India dan Cina. Perkembangan filsafat di dunia India. Filsafat India berpangkal pada keyakinan bahwa ada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Selanjutnya, periodisasi filsafat di India itu terdiri dari 5 periode, yaitu zaman Weda, zaman Spektimis, zaman Puranis, zaman Muslim, dan terakhir zaman modern. Kita membahas selanjutnya perkembangan filsafat di dunia ilmu Cina. Pemikiran Cina lebih antroposentris atau menempatkan manusia sebagai pusat kajian daripada filsafat India dan Barat. Periodisasi filsafat di Cina itu terbagi berbagai macam, yaitu zaman klasik. Zaman klasik ini terbagi menjadi beberapa. Zaman permulaan filsafat Cina dikenal sebagai zaman 100 sekolah atau mazhab. Filsafatnya diantaranya yaitu Konfusianisme, Taoisme, filsafat Yin Yang, Mohisme atau Moja, kemudian dialektisisme, dan terakhir legalisme. Yang kedua yaitu zaman Neo-Taoisme dan Buddhisme pada tahun 200 SM sampai 1000 M. Yang ketiga yaitu zaman Neo-Konfusianisme. Kemudian yang terakhir yaitu zaman modern. Selanjutnya kita membahas tentang tokoh dan pemikiran filsafat di Cina. Di Cina yaitu filsafat Konfusianisme. Konghucu merupakan seorang filsuf besar Cina. Filsafat Taoisme yaitu Taoisme didirikan oleh Lao Tzu pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran sebagai agama justru menekankan pentingnya keabadian jiwa sebagai prinsip utamanya. Pemikiran Konfusianisme itu didasarkan atas prinsip keseimbangan Yin dan Yang. Prinsip keseimbangan ini menjadi hal utama yang dibahas. Konfusius menganjurkan agar orang belajar dan mempraktekkan apa yang dipelajari sehingga menjadi seseorang intelektual yang lengkap. Orang seperti ini beliau disebut sebagai kunzi atau seorang intelektual. Tokoh dan pemikiran filsafat di India. Tokoh pemikiran ini yaitu Karyaka. Pemikirannya menurut dia adalah aliran ini manusia boleh melakukan apa saja karena tidak ada hukum yang mengikatnya, yaitu Jainisme. Pemikiran dia yaitu hakikat diri atau jiwa adalah kesadaran. Tujuan tertingginya adalah relasi kondisi murninya. Kemudian yang ketiga yaitu Buddhisme. Pemikiran ini yaitu ajarannya adalah suatu yang real. Oleh sebab itu manusia harus berusaha melepaskan diri dari kesengsaraan. Kemudian yang kelima, Nyaya dan Vaisesika. Pemikiran ini yaitu kedua pemikiran ini memandang realitas dengan pandangan yang pluralistis. Mereka sangat mirip dan sebab itu biasanya dibicarakan secara bersamaan. Kemudian Sankai dan Yoga.
pemikirannya yaitu Sankai menolak Tuhan atau sekurang-kurangnya menganggap Tuhan ini tidak relevan. Dan pemikiran yoga itu sebaliknya, dia adalah yang menerimanya. Dan Purva Mimamsa, pemikirannya yaitu ketaatan terhadap perintah Veda dan larangan-larangannya. Veda mengajarkan orang yang berkorban demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu Uttra Mimamsa atau yang disebut Vedanta. Pemikiran ini, sistem Vedanta bersifat realis, idealis, monistis, atau pluralis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.